Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami di sini akan mempresentasikan hasil eksperimen kami yang berjudul Analisis NDVI dan LST di Kota Solok, Sumatera Barat menggunakan citra satelit Landsat 8 dalam mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Alam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afrita Zahra Dayanti, Ahmad Fauzan, saya sendiri Amalia Daruzatun, Dia Karimah, dan Dinda Mutiara. Adapun yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah analisis terhadap real world problem, yang kedua, argumen terhadap real world problem, yang ketiga, hipotesis awal eksperimen, yang keempat, hasil temuan eksperimen, yang kelima, hipotesis yang diperoleh, dan yang terakhir adalah saran. Baik, yang pertama adalah analisis terhadap real world problem. Nah, pada modul telah dipaparkan bagaimana real world problem yang menyatakan tentang vegetasi, di mana walaupun kita merasakan panas yang sangat menyengat saat berada di kampus, namun mata kita tetap terasa rileks pada suhu yang lumayan panas. Sedangkan pada saat di daerah pegunungan, kita merasakan sejuk, namun saat memandang pemandangan yang indah, ternyata cahaya sangat terik, sehingga mata terasa sangat sakit karena pantulan cahaya di pegunungan yang sangat menusuk mata. Lalu, mengapa mata kita terasa tertusuk apabila berada di pegunungan pada siang hari, namun ketika melihat vegetasi, namun kita tidak merasa sakit atau rileks saat kita berada di kampus walaupun dengan suhu yang lumayan panas. Baik, selanjutnya adalah argumen terhadap real world problem. Nah, argumen yang kami sampaikan di sini, apabila mata terasa tertusuk pada saat di pegunungan, di siang hari, itu dikarenakan melihat vegetasi dari pantulan cahaya matahari. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti yang pertama, permukaan tanah. Di pegunungan, permukaan tanah yang tidak tertutup vegetasi akan memantulkan lebih banyak sinar matahari daripada permukaan yang tertutup vegetasi. Hal ini disebabkan oleh permukaan tanah yang tidak tertutup vegetasi memiliki warna yang lebih terang daripada permukaan yang tertutup vegetasi. Dan yang kedua adalah vegetasi, di mana vegetasi ini dapat menyerap sebagian sinar matahari yang dapat menyebabkan vegetasi memantulkan lebih sedikit sinar matahari daripada permukaan tanah yang tidak tertutup vegetasi. Sehingga berdasarkan argumen tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mata terasa tertusuk ketika berada di pegunungan pada siang hari adalah ketika kita melihat vegetasi. Selanjutnya adalah hipotesis awal eksperimen. Nah, kami mendapatkan hipotesis di mana terdapat hubungan negatif antara NDVI dan LST, yang mana semakin tinggi nilai NDVI, maka semakin rendah nilai LST. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin rendah nilai NDVI, maka semakin tinggi pula nilai LST. Di mana NDVI merupakan indeks yang mengukur kehijauan vegetasi, sehingga semakin tinggi nilai NDVI, maka semakin hijau juga vegetasi di suatu area. Sedangkan LST merupakan suhu permukaan tanah, di mana semakin tinggi nilai LST, semakin panas permukaan tanah di suatu area. Vegetasi ini memiliki kemampuan untuk menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Hal ini menyebabkan vegetasi menjadi lebih dingin daripada permukaan tanah yang tidak tertutup vegetasi. Oleh karena itu, area yang vegetasinya lebih lebat akan memiliki NDVI yang lebih tinggi dan LST yang lebih rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara NDVI dan LST, yang mana semakin tinggi nilai NDVI, maka semakin rendah nilai LST, atau juga semakin rendah nilai NDVI, maka semakin tinggi nilai LST. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Ananda dengan NIM 12120700029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan eksperimen. Nah, di sini saya akan membahas mengenai NDVI pada Kota Solok. NDVI merupakan indeks vegetasi yang digunakan untuk mengukur kehijauan vegetasi dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan gambar untuk menentukan tingkat kehijauan sebagai awal dari pembagian daerah vegetasi. Nilai NDVI berkisar antara negatif 1 hingga 1, dengan nilai NDVI yang tinggi menunjukkan vegetasi yang lebat, sedangkan nilai NDVI yang rendah menunjukkan vegetasi yang jarang atau tidak ada. Nah, pada tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat kerapatan vegetasi di Kota Solok pada tahun 2017 bervariasi dengan nilai maksimum sebesar 0,896 pada bulan Oktober dan nilai minimum sebesar 0,115 pada bulan Oktober. Rata-rata kerapatan vegetasi di Kota Solok berada pada kisaran 0,23 hingga 0,867 yang menunjukkan bahwa Kota Solok memiliki tingkat kerapatan vegetasi yang cukup tinggi. Nah, pada tabel kedua ini menunjukkan bahwa tingkat kerapatan vegetasi di Kota Solok pada tahun 2018 bervariasi dengan nilai maksimum sebesar 0,945 pada bulan Juli dan nilai minimum sebesar 0,156 pada bulan Agustus. Rata-rata kerapatan vegetasi di Kota Solok berada pada kisaran 0,208 hingga 0,874 yang menunjukkan bahwa Kota Solok memiliki tingkat kerapatan vegetasi yang cukup tinggi. Nah, pada tabel ketiga menunjukkan bahwa tingkat kerapatan vegetasi di Kota Solok pada tahun 2019 bervariasi juga dengan nilai maksimum sebesar 0,888 pada bulan Juni dan nilai minimum sebesar 0,123 pada bulan Maret. Rata-rata kerapatan vegetasi di Kota Solok berada pada kisaran 0,216 hingga 0,821 yang menunjukkan bahwa Kota Solok memiliki tingkat kerapatan vegetasi yang cukup tinggi. Nah, pada tabel yang keempat menunjukkan bahwa tingkat kerapatan vegetasi di Kota Solok pada tahun 2020 dengan nilai maksimum sebesar 0,880 pada bulan Agustus dan nilai minimum sebesar 0,107 pada bulan Oktober. Rata-rata kerapatan vegetasi di Kota Solok berada pada kisaran 0,388 hingga 0,857 yang menunjukkan bahwa Kota Solok memiliki tingkat kerapatan vegetasi yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya pada tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kerapatan vegetasi di Kota Solok pada tahun 2021 bervariasi dengan nilai maksimum sebesar 0,897 pada bulan Maret dan nilai minimum sebesar 0,106 pada bulan September. Rata-rata kerapatan vegetasi di Kota Solok berada pada kisaran 0,344 hingga 0,881 yang menunjukkan bahwa Kota Solok memiliki tingkat kerapatan vegetasi yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan data yang diberikan dalam 5 tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kerapatan vegetasi di Kota Solok berada pada kisaran sekitar 0,23 hingga 0,881. Ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 hingga 2021, Kota Solok memiliki tingkat kerapatan vegetasi yang cukup tinggi. Walaupun terdapat variasi bulan demi bulan, tingkat kerapatan vegetasi tertinggi dicapai pada beberapa bulan tertentu. Sementara tingkat terendah terjadi pada bulan lainnya. Tetapi secara keseluruhan, rata-rata tingkat kerapatan vegetasi di Kota Solok tetap dalam kisaran yang relatif tinggi. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Baik, saya Afrita Zahra Deyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LST Kota Solok. Nah, LST itu sendiri merupakan sebuah singkatan yang dimana singkatan tersebut itu adalah Land Surface Temperature. Nah, untuk pengertiannya itu, LST itu merupakan indeks suhu permukaan yang digunakan untuk mengukur suhu permukaan tanah menggunakan citra satelit. LST menjadi salah satu parameter penting dalam kajian iklim dan lingkungan yang dapat digunakan untuk mengetahui perubahan suhu permukaan bumi baik secara temporal maupun secara spasial. Kami di sini meneliti LST Kota Solok itu dari tahun 2017 hingga tahun 2021.
Namun, tidak semua bulan itu terdeteksi oleh satelit. Oleh karenanya, kami di sini hanya memasukkan bulan yang terdeteksi oleh satelit saja. Di sini terdapat suhu permukaan di kota Solok itu pada bulan Maret sudah dengan Desember tahun 2017. Nah, bulan yang terdeteksinya itu adalah bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember. Nah, di sini terlihat LST minimalnya dan LST maksimalnya. Lalu di sini terdapat suhu rata-ratanya, yang dimana suhu rata-rata dari LST minimalnya itu adalah 15,509 derajat Celcius, sedangkan nilai rata-rata maksimal suhu rata-ratanya itu adalah 27,674 derajat Celcius. Dari tabel tersebut kita bisa lihat LST-nya itu dari gambarnya. Nah, LST dari gambar ini untuk mengetahui nilai LST maksimalnya itu dapat dilihat dari warna merah ya, warna yang paling merah. Dan untuk nilai minimalnya itu dilihat dari warna yang paling gelap, yang paling biru di sini ya. Seperti di sini ya. Suhu permukaan di Kota Solok pada tahun 2018, yang dimana bulan yang terdeteksinya itu hanya bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Nah, di sini terdapat suhu minimal dan suhu maksimalnya dengan suhu rata-ratanya itu untuk nilai suhu minimal itu 12,842 derajat Celcius, sedangkan untuk suhu rata-rata maksimalnya itu 27,722 derajat Celcius. Nah, dapat dilihat dari gambar juga ya teman-teman, untuk warna merah itu merupakan high temperatur atau temperatur yang maksimal, sedangkan yang warna birunya itu merupakan low temperatur atau suhu minimalnya. Seperti itu. Kita ke tahun 2019. Nah, di sini bulan yang terdeteksinya itu bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Di sini dapat dilihat nilai suhu minimalnya dan suhu maksimalnya. Nah, didapatkan suhu rata-ratanya itu 14,999 derajat Celcius, dan untuk nilai maksimal suhu rata-ratanya itu 27,510 derajat Celcius. Dapat dilihat dari gambar juga yang tadi telah dijelaskan bahwa warna merah itu merupakan high temperatur atau temperatur maksimal, sedangkan untuk warna birunya itu adalah low temperatur atau temperatur minimal. Sekarang pada tahun 2020, yang dimana bulan yang terdeteksinya itu adalah bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Nah, kenapa di sini LST maksimal pada bulan Juninya itu kosong? Karena nilai maksimalnya pada bulan Juni itu tidak terdeteksi oleh satelit, maka dikosongkan saja. Nah, suhu rata-rata pada nilai minimal LST pada tahun 2020 itu 14,299 derajat Celcius, dan nilai maksimalnya itu 25,537 derajat Celcius. Nah, dapat dilihat juga di sini gambarnya ini merupakan gambar per tahunnya teman-teman. Jadi di sini nilai merahnya itu adalah nilai maksimal dan yang birunya itu adalah nilai minimalnya. Oke, selanjutnya ini pada tahun 2021. Nah, bulan yang terdeteksinya itu bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Dan dihasilkan suhu rata-ratanya itu untuk LST minimalnya itu 12,617 derajat Celcius, dan untuk LST maksimalnya itu 26,066 derajat Celcius. Di sini dapat dilihat juga dari gambar di bawahnya. Ini merupakan LST tahunan ya teman-teman. Jadi di sini untuk yang merahnya itu merupakan high temperatur dan yang birunya itu merupakan low temperaturnya. Berdasarkan peta distribusinya, LST wilayah Kota Solok itu terpantau meningkat pada setiap tahunnya. Efek emisivitas mempengaruhi nilai LST suatu wilayah. Nah, pengaruh ini dapat mengakibatkan variasi suhu antara 0,2 derajat Kelvin hingga 1,2 derajat Kelvin itu selama musim panas.
sedangkan pada musim dingin itu 0,8 derajat Kelvin hingga 1,4 derajat Kelvin. Nah, suhu permukaan tertinggi itu akan terlihat pada daerah dengan tingkat emisivitas yang rendah. Suhu permukaan ini secara khusus akan terpusat di area seperti perkotaan, tanah yang tidak tertutup oleh vegetasi, dan area dengan vegetasi yang jarang atau NDVI-nya itu kurang dari 0,2. Selain itu, penyebaran suhu permukaan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Sekian pemaparan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada NDVI dan LST. Nah, NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index dan LST Land Surface Temperature merupakan dua parameter penginderaan jauh yang digunakan untuk menganalisis vegetasi dan suhu permukaan tanah. Nah, nilai vegetasi ini sangat erat kaitannya dengan suhu permukaan lahan gitu. Nah, dibuktikan dengan adanya uji korelasi analisis person yang kami lakukan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Nah, uji korelasi person itu apa sih? Nah, uji korelasi person itu merupakan suatu uji statistik untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel X dan Y. Jadi, apakah ada pengaruh antara NDVI dan LST gitu. Selain itu, uji ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan Y yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Nah, jadi untuk melihat seberapa sih keterkaitan hubungan korelasinya gitu antara NDVI dan LST. Nah, setelah dianalisis menggunakan software SPSS, statistik analisis, diperolehlah hasil korelasi sebagai berikut gitu. Untuk di tahun 2017, untuk NDVI dan LST-nya memperoleh hasil Pearson correlation-nya 0,773. Nah, untuk 0,773 ini berada di range antara 0,61 sampai 0,80 yang dimana bisa disimpulkan 0,773 ini merupakan korelasi kuat gitu. Sama begitu pula LST-nya ya, bisa dilihat nilai Pearson korelasinya 0,773 dan 0,773 juga kan. Nah, lanjut untuk tahun 2018 dari hasil analisis dari data yang telah kita kumpulkan diperoleh angka 0,759. Nah, sama seperti tahun 2017 ada peningkatan sedikit gitu ya. Ini tuh termasuk ke korelasi kuat gitu. Jadi datanya hubungannya NDVI dan LST itu berkorelasi, korelasinya hubungannya tingkatannya tuh kuat. Nah, lanjut di tahun 2019 sama ini ada peningkatan gitu. Ini tuh menunjukkan angka 0,823. Ini tuh termasuk di range nilai Pearson correlation di antara 0,81 sampai 1. Nah, ini tuh bisa disimpulkan bahwa ini tuh berkorelasi sempurna gitu. Nah, untuk tahun 2020 juga ada penurunan lagi. Ini angkanya 0,790 yang artinya terkorelasi kuat. Berkorelasi kuat. Nah, untuk tahun 2021 ini tuh berkorelasi sempurna gitu karena menunjukkan angka 0,812. Nah, hasil dari semua uji korelasi ini menunjukkan bahwa nilai NDVI dan LST memiliki hubungan yang kuat dan negatif sepanjang tahun 2017 sampai 2017 yang dimana dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai indeks vegetasi, semakin rendah suhu permukaan lahan yang menunjukkan dampak positif vegetasi terhadap suatu permukaan lahan. Nah, mungkin sekian dari saya. Enggak, silahkan dilanjut. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis yang diperoleh. Hasil korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara NDVI atau Normalized Differential Vegetation Index dan LST Land Surface Temperature. Ini berarti bahwa tingkat vegetasi di suatu wilayah
memengaruhi suhu permukaan wilayah tersebut. Data yang dipresentasikan menunjukkan adanya korelasi negatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika NDVI di wilayah Kota Solok mengalami peningkatan, suhu permukaan wilayah tersebut atau LST cenderung mengalami penurunan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kota Solok dianggap sebagai pilihan yang baik untuk permukiman. Hal ini karena nilai NDVI di atas 0,25 menunjukkan tingkat vegetasi yang baik dan rentang suhu permukaan LST antara 25 hingga 30 derajat Celcius sesuai untuk pemukiman. Dan kemudian untuk saran, penting untuk benar-benar memahami konsep NDVI dan LST serta langkah-langkah yang diambil dalam penelitian. Selain itu, ada juga perlu mengenal peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Terakhir, untuk meningkatkan pemahaman Anda, dianjurkan untuk membaca lebih banyak literatur dan referensi tentang NDVI dan LST. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa kelompok 5 sampaikan mengenai analisis NDVI dan LST di Kota Solok, Sumatera Barat menggunakan citra satelit Landsat 8. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.